Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Jalan berlubang di kawasan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dikeluhkan warga. Jelang HUT ke-77 kemerdekaan RI, penjual bendera dan umbul-umbul mulai ramai di Samarinda sejak 1 Agustus 2022. Sejak kembali dibuka, puncak Bukit Biru di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara ramai didatangi warga untuk menyaksikan matahari terbit. Kerusakan jalan di kawasan Abu-Abu ini merupakan salah satu titik yang dikeluhkan warga Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Itu karena kerusakan tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama roda 2. Keluhan ini makin bertambah karena titik kerusakan terjadi di Jalan Stasiun 3 dan Jalan Raja Alam 2. Prihatin sekali sih, jalanannya begitu untuk warga sangat tidak enak lah, tidak nyaman melewatinya. Itu aja. Berarti harus segera ditangani Bang ya? Iyalah, harus ditangani lah, namanya pemerintah kan. Camat Teluk Bayur menilai keluhan warga dianggap layak sebab mereka berhak mendapatkan layanan maksimal. Dijelaskan olehnya bahwa upaya mengurangi risiko kecelakaan sudah dilakukan pemerintah kabupaten dengan menambal beberapa kerusakan. Akan tetapi upaya itu tidak bisa dilakukan secara maksimal sebab kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah provinsi. Maupun juga itu mereka berhak lah berprotes, berkomentar tuh berhak memang karena harusnya kami pemerintah menyiapkan pelayanan yang maksimal, jalan harus bagus. Tapi sementara sampai tahu sendiri kegiatan apa aja di sini, kapasitas jalan juga berapa ton, yang lewat juga melebihi. Nah itulah ironi banget memang, maksudnya ironi banget. Makanya tapi alhamdulillah ada juga kan TRC, tim reaksi cepat. Nah, jadi misalnya ada yang cepat juga dari PUPR untuk menambal mas, tapi sebatas menambal aja, untuk perbaikan juga tetap hidup wewenang provinsi kan. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, Camat Teluk Bayur mendesak pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan tersebut. Itu disampaikan karena kerusakan masuk kawasan padat dan minim penerangan saat malam hari. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Toilet umum di lokasi wisata air panas Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, kini ramai jadi perbincangan warga. Itu karena fasilitas umum milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terawat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Samsiah, menyatakan sudah menawarkan ke pemerintah kampung dan pengelola wisata untuk mengelola toilet umum tersebut menjadi ruang ganti. Akan tetapi hingga kini belum ada pihak yang bersedia mengelolanya. Mengatasi hal tersebut, dinas ini berencana menghancurkan bangunan tersebut dan menggantinya dengan bangunan baru. Diberitakan kita bukanya, Mas. Di sana sudah ada toilet ya, tetapi sudah lama tidak digunakan karena ternyata agak bermasalah dengan kondisi alamnya. Jadi ketika air di situ sedang pasang ataupun hujan deras, nah itu agak meluap ya. Maksudnya nanti kita sudah ngobrol sama pengelolanya di sana, sama pemerintahan kampung juga, supaya bisa kalau mereka bisa kelola itu menjadi tempat ruang ganti, mungkin
silahkan, jadi fungsinya dialihkan. Kemudian kalau memang tidak bisa, mungkin ya kita akan hapuskan karena memang desainnya juga kurang nyaman sih ya kalau di situ ya. Ini tahun ini akan ada pembangunan toilet baru untuk kegiatan Bapinang. Nanti lokasinya itu bukan lagi di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Jadi 50 meter masuk ke dalam supaya tidak mengganggu daripada sumber air panas tadi. Hingga saat ini pengunjung terpaksa memanfaatkan toilet kotor dan berbau tersebut. Mereka menantikan upaya pemerintah untuk mendirikan bangunan baru agar saat mereka berrekreasi tidak terganggu oleh kondisi toilet kotor dan berbau tersebut. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Empat pengedar dan pecandu narkoba ini masing-masing bernama Suhardi, Rusdi, Supriyadi, dan Weli. Keempatnya Senin siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersama tersangka disita 9 gram narkoba jenis sabu-sabu. Marilis ketiga, ya, ada pun jenisnya sabu-sabu. Bermula penangkapan terhadap Suhardi di kawasan Balikpapan Barat dengan barang bukti 9 gram sabu-sabu. 3 pelaku lainnya ditangkap tak jauh dari lokasi penangkapan awal. Dari barang bukti yang ditemukan, para tersangka terancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Belum dan TKP-nya kebetulan dari hasil pengembangan kami dapatkan di Kampung Baru, Jalan Letnan Jenderal Suprapto. Adapun pasal yang diterapkan terhadap beliau pasal 114 ayat 1, sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Terus ini kami dapat dari pengembangan laporan dari masyarakat. Berhasil menangkap keempat tersangka tidak membuat polisi berhenti bekerja. Mereka masih memburu pemasok narkoba yang masih berkeliaran. Polisi masih mengumpulkan data dan identitas para pemasok sebelum penangkapan dilakukan. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jalan berlubang di kawasan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dikeluhkan warga. Jelang HUT ke-77 kemerdekaan RI, penjual bendera dan umbul-umbul mulai ramai di Samarinda sejak 1 Agustus 2022. Sejak kembali dibuka, Puncak Bukit Biru di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara ramai didatangi warga untuk menyaksikan matahari terbit. Penjualan bendera dan umbul-umbul Senin siang sudah menghiasi kawasan Jalan Pahlawan, Samarinda. Aktivitas seperti ini ternyata dilakukan di puluhan titik. Bahkan penjajah bendera dan umbul-umbul itu menegaskan jumlah mereka lebih 100 orang dan tersebar di beberapa lokasi. Meski baru membuka usahanya pada awal Agustus 2022, namun para pedagang musiman ini sudah berada di Samarinda sejak pertengahan Juli 2022. Mereka selama 2 pekan terpaksa menahan diri karena tidak mendapat izin dari pemerintah setempat.
Pedagang yang sudah bertahun-tahun menjual bendera dan umbul-umbul ini menyukai berjualan di Samarinda karena pembelinya cukup ramai. Kalau harga dari harga termurah sampai tertingginya berapa, Kang? Harganya dari mulai 10.000 sampai 500 ya. 500 ya. Kebanyakan yang beli siapa nih? Warga atau perusahaan atau pegawai? Kebanyakan warga ya, yang kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Oke. Akangnya dari Bandung mulai tanggal berapa ke sini ke Samarinda? Ke sini mulai tanggal 16. 16. Oh, baru buka tanggal 1. Karena nggak boleh kan di sini. Oh, ada izin dulu. Ada izin dulu. Nah, satu baru dapat izin sini. Masyarakat yang seperti kayak ini, bendera. Bendera ya? Oh. Itu harga berapa, Bang? Ini harganya 35. 35. Ukuran? Ukuran 26 panjang. 26 panjang ya. Berarti satu panjang itu 25 seharganya ya. Di sini ada berapa banyak sih jual bendera? Jual bendera di sini kurang lebih sekitar 100 lebih lah. 100 orang? Berarti dari Bandung? Dari Bandung. Meski penjualan bendera di tepi jalan ini baru dibuka, namun pembelinya sudah mulai berdatangan. Warga memilih membeli di tepi jalan karena harganya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beli bendera ya? Memang tiap tahun beli bendera atau gimana, Bu? Enggak juga sih, paling 3 tahun sekali kan bisa baru beli lah. 3 tahun sekali ya? Kalau masalah harga dengan tahun sebelumnya ada kenaikan nggak, Bu, kalau Ibu lihat? Kurang lebih aja ya. Ini dipasang di mana rencananya, Bu? Di samping itu mah ada di salon. Oh, di salon. Ini lagi beli bendera buat acara memeriahkan 17 Agustus ya? Ibu tiap tahun memang beli bendera atau gimana, Bu? Iya. Tiap tahun ya? Karena ini ada yang baru kan, model baru kecil-kecil, jadi nanti saya pasang di atas rumah, di pinggiran rumah itu. Pinggiran rumah? Merah putih kan biasa di tiang rumah. Oh. Terus ini harganya gimana, Bu? Ada kenaikan nggak sebelum-sebelumnya? Aja sih harganya kalau menurut saya, biarpun di pinggir jalan, saya kira sih harganya seperti biasanya kan. Kalau di pinggir jalan sepertinya harganya lebih wow gitu. Ternyata saya beli kan ini spesial. Berapa ini, Bu, harganya? Ini tadi saya tawar, harganya jadi 30.000. Awalnya? Awalnya 35. Jadi 30.000. Oh. Meski penjual bendera musiman jumlahnya cukup banyak, penjualan tahun ini diharapkan meningkat. Itu karena pedagang musiman ini selama 2 tahun gagal mendapatkan untung akibat wabah COVID-19. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Rangkaian tahapan pemilu serentak 2024 dimulai sejak 1 Agustus 2022 dengan diawali pendaftaran dan seleksi partai politik peserta pemilu. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 14 Agustus 2022. Di KPU Kutai Kartanegara, tahapan ini dilakukan dengan membentuk helpdesk atau tempat konsultasi peserta pemilu di daerah. Komisioner KPU Kutai Kartanegara Novan Surya Gavilah menyatakan, helpdesk ini disediakan KPU dan dibuka setiap hari, dari Senin hingga Minggu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Kegiatan tersebut berlangsung hingga peserta pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU Pusat. Tepat di tanggal 1 itu sudah dimulai pendaftaran partai politik ya. Itu sampai tanggal 14 Agustus tahun 2022. Terus kemudian kami di KPU Satker KPU Kutai Kartanegara terkhusus kita sudah membentuk yang namanya helpdesk. Ya, kan helpdesk itu adalah tempat konsultasi kawan-kawan parpol secara resmi ya kan. Dan kita sudah membentuk timnya ya, ada koordinator ya kan, ada koordinator harian dan ada petugasnya yang kemudian itu dilakukan dari jam 8 sampai jam 17 sore. Dan itu Senin sampai Minggu kita full semuanya, ada piket terkait dengan helpdesk itu. Tahapan ini dilanjutkan penetapan peserta pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022. Sepanjang tahapan ini, warga atau pengurus partai politik yang akan berkonsultasi dipersilakan datang langsung ke KPU. Amir Hamzah, Faidil Adha,
melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tim Reaksi Cepat Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Berau ini tengah memberikan layanan administrasi kependudukan di rumah-rumah warga. Layanan data kependudukan melalui relawan TRC Perkasa ini diberikan kepada warga rentan dan lanjut usia. Layanan-layanan yang diberikan itu berupa pencatatan kependudukan, pembuatan KTP, dan dokumen lainnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji menyatakan, gerak cepat akan dilakukan oleh relawan tim TRC Perkasa setelah menerima aduan warga yang membutuhkan layanan kependudukan. Layanan data kependudukan ini tidak hanya diberikan pada warga setempat, namun diberikan pula kepada orang terlantar yang berada di perkotaan dan di kawasan terpencil. Untuk khusus penduduk rentan, kami punya tim TRC namanya, ya, tim TRC Perkasa, ya, pelayanan adminduk dengan rasa kasih sayang. Nah, ini tim TRC inilah bila ada aduan dari masyarakat, ada penduduk terlantar, tidak punya data, tidak punya kependudukan, kemudian juga ada masyarakat yang terpencil, ya, masyarakat rentan, miskin dan sebagainya, terkendala dengan data kependudukan, maka bisa menghubungi nomor TRC kita yang nanti tim kita akan turun langsung ke tempat-tempat yang memang ditentukan untuk bisa melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, kendalanya ya itu tadi terkait dengan jaringan komunikasi. Ya, di era digital ini gimana seluruh kampung ini bisa tersedia jaringan komunikasi yang memadai sehingga masyarakat bisa melakukan layanan administrasi kependudukan lewat KPN Grid saja. Tercatat sudah 500 orang dengan kategori rentan yang dilayani TRC Perkasa. Di antara mereka ini terdapat warga terlantar, korban bencana, dan penghuni panti jompo. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jalan berlubang di kawasan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dikeluhkan warga. Jelang HUT ke-77 kemerdekaan RI, penjual bendera dan umbul-umbul mulai ramai di Samarinda sejak 1 Agustus 2022. Sejak kembali dibuka, puncak Bukit Biru di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara ramai didatangi warga untuk menyaksikan matahari terbit. Bibit pohon kurma inilah yang dibagikan ke Pondok Pesantren An-Nabawi Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Ini mendorong camat mengembangkan pohon kurma ini lebih luas. Ia tak menyangka jika tanah Muara Wahau cocok untuk penanaman pohon kurma. 5 atau 6 biji lah. Percontohan sangat mendukung lah kegiatan ini karena kami ini juga langka Pak di Muara Wahau. Apalagi ini sepertinya sangat membantu sekali untuk ekonomi masyarakat. Siapa tahu nanti bisa ditanam lebih banyak lagi untuk kurma ini di Kecamatan Muara Wahau. Hal yang sama ditegaskan Ketua Asosiasi Kurma Kalimantan Ade Sudrajat. Ia menyatakan penanaman ini menjadi penegas bahwa kurma bisa tumbuh di daerah tersebut. Merubah mindset masyarakat bahwa pohon kurma itu rupanya bisa tumbuh di Muara Wahau ini di Indonesia dan bisa menghasilkan, ya kan, bisa menjadi tanaman budidaya juga. Yang itulah cikal bakalnya akhirnya
di mana-mana di pesantren juga akan tanam pohon kurma, ya kan, untuk di lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, termasuk di kawasan permukiman. Bibit kurma yang dibagikan secara cuma-cuma oleh pengembang perumahan syariah itu menyatakan manfaat penanaman kurma ini untuk mengurangi pemanasan global serta menghasilkan oksigen lebih besar dibanding tumbuhan lainnya. Pengembang memastikan penanaman kurma ini tidak hanya di kawasan pondok pesantren, namun akan dikembangkan di perumahan syariah dan permukiman warga. Hunian syariah ini terintegrasi dengan taman kurma sebagai ruang terbuka hijau, termasuk di lingkungan Pompes yang berdampingan. Kurma memiliki potensi ekonomi yang tinggi, fungsi konservasi tanah dan air yang luar biasa, mengurangi pemanasan global karena menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen lebih besar daripada pohon lain. Untuk suhu tropis di Indonesia termasuk kaltim, jenis pohon kurma yang bisa dikembangkan berupa kurma bahre dengan rasa buah sangat manis. Kurma ajwa merupakan jenis kurma yang paling disukai Rasulullah. Kurma medjool, bibitnya berasal dari Arizona, Amerika Serikat. Kurma Tunisia, bentuknya ramping dan warnanya cenderung coklat muda. Kurma sukari rasanya manis seperti susu, dan kurma safawi tekstur buahnya lembut dan terbaik setelah ajwa. Amir Hamzah, Sabta Rizki, melaporkan dari Kutai Timur. Berlatar belakang Sungai Mahakam dan Jembatan Kutai Kartanegara, tepian Tenggarong ini kini jadi tempat nongkrong anak muda saat sore. Jumlah mereka ratusan namun tidak berkerumun. Mereka datang dengan pasangan atau teman untuk bercengkrama. Mereka berani beraktivitas seperti ini setelah wabah COVID-19 tidak lagi meluas. Meski begitu, mereka tetap mewaspadai virus mematikan itu dengan tetap menjaga jarak. Itulah sebabnya mereka datang tidak dengan membawa rombongan. Para pemuda ini sengaja memilih tempat ini untuk nongkrong sore karena suasananya sangat indah. Sini apa ya, sekedar jalan-jalan sore menikmati pemandangannya daerah ya Tenggarong, juga ya ada bebas apa ya tentang potret-potret jalan gitu, serasa bebas sudah, bahkan lebih luas gitu. Nah, banyak pengunjung yang masuk juga, nggak apa-apa asal memang melakukan protokol kesehatan gitu. Tetap waspada aja sih, harus pakai masker buat jaga-jaga. Kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa nongkrongnya? Nggak nentu mas, karena kan kalau weekend ya paling dari sore sampai jelang maghrib. Biasanya ngapain, buat nongkrong aja atau bikin olahraga dengan weekend? Nongkrong. Nongkrongan aja? Iya. Dari Tenggarong asli? Dari Tenggarong asli. Para pemuda ini berharap agar wabah COVID-19 tidak lagi muncul maupun meluas. Itu dimaksudkan agar Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata kembali dibanjiri pengunjung dari berbagai daerah. Para pemuda ini yakin peningkatan jumlah kunjungan akan membawa dampak terhadap ekonomi warga yang sempat mengalami kesulitan saat wabah COVID-19 meluas. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Panorama indah ini lokasinya di Bukit Biru, Desa Loh Sumber, Loakulu, Kutai Kartanegara. Hampir setiap pagi lokasi ini ramai didatangi warga yang ingin merasakan kesegaran alam dan menyaksikan panorama indah saat matahari terbit. Untuk mencapai bukit ini, pengunjung harus berjalan kaki 45 menit dari kaki bukit. Meski melelahkan, namun semuanya akan terbayarkan.
Dari puncak bukit, pengunjung bisa menyaksikan warna hijau pepohonan yang luas membentang, plus kabut pagi yang menutupi sebagian permukaan tanah. Pengunjung bebas mengabadikan berbagai momen tersebut melalui perangkat yang dimiliki. Beberapa di antara pengunjung ternyata sudah seringkali berkunjung ke tempat ini. Namun mereka tidak pernah bosan karena pemandangannya benar-benar menakjubkan. Rasanya sangat puas sekali, terbayarkan rasa capeknya. Walaupun perjalanan sangat jauh mendaki, tapi setelah kita sampai di puncak itu terbayarkan dengan suasananya, terus lihat sunrise-nya juga sangat indah sekali pemandangan di sekitar Bukit Biru ini. Medannya memang cukup susah, banyak batu-batu, ya. Tapi semua itu terbayarkan dengan pemandangan banyak pohon-pohon, banyak juga sawah-sawah. Melihat matahari terbit atau sunrise di sini sangat indah sekali. Pemandangannya sangat bagus ya, apalagi kalau cuacanya lagi bagus. Nah itu banyak, kita bisa foto-foto jadi. Foto-foto juga bagus. Oh iya, pengunjung yang akan datang itu harusnya lebih menjaga kebersihan, membawa sampahnya ke bawah juga, jangan taruh sampahnya di atas sini. Suasana indah ini sempat tidak bisa dinikmati warga saat wabah COVID-19 meluas. Itu karena pemerintah melarang aktivitas berkumpul dan berkerumun untuk menghindari penularan virus mematikan tersebut. Kini, suasana ini bisa kembali dinikmati dengan leluasa. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai, Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.